Puji Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di onsite maupun yang ada di live streaming. Puji Tuhan kita bisa kembali berjumpa di Yestoya Revival, satu kebaikan Tuhan bagi setiap daripada kita. Dan tadi saya diberkati dengan lagu Tuhan Selalu Menolongku ya. Ada satu kalimat yang dimana itu adalah ayat firman Tuhan. Dikatakan, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Saudara, kita sering mendengar lagu ini ya. Bahkan kalimat itu sering kita dengar. Tapi saudara, ada satu kedalaman yang saya mau sampaikan. Saudara bisa hitung rambut saudara enggak? Yang ada di kepala atau di mana saja itu berada. Bisa dihitung enggak? Enggak bisa saudara. Ada miliaran rambut saudara. Nah, seringkali baik pria maupun wanita, rambut itu bisa rontok ya, istilahnya bisanya apa? Terjatuh ya bahasa, atau rontok atau lepas dari kepala gitu kalau bahasa formalnya gitu. Bagaimana ketika rambut itu terlepas dari kulit kepala dan terjatuh dan tergeletak dia di lantai. Wah, itu bahasa formalnya gitu ya. Nah, saudara, ketika rambut itu terjatuh dan rontok ya, kita kan nggak tahu posisinya ya. Artinya ya tanpa sadar bisa di lantai, bisa di bantal, bisa di kasur dan dimanapun berada. Dan ketika rambut itu terjatuh berarti Tuhan izinkan, betul? Tuhan biarkan itu terjatuh, berarti dia izinkan. Nah sebaliknya berarti ketika Tuhan tidak izinkan sehelai rambut kita jatuh, manapun rambut itu berada, berarti sekali lagi saya mau katakan ketika rambut itu jatuh maupun tidak terjatuh, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Jadi ketika Tuhan tidak izinkan rambut kita terjatuh, pasti satu rambut pun tidak akan terjatuh. Karena apa? Tuhan ketika dia berkata pasti iya dan amin dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu saudara, Yestoya Revival ini saya gagas, saya sampaikan kepada Bapak Gembala dan Bapak Gembala menyetujuinya dan mendukung. Itu bukan saudara fokus pada mujizatnya. Bukan supaya saudara fokus pada kesembuhannya, tetapi saudara fokus pada pribadi Tuhan. Saudara yang selama ini tidak menyembah Tuhan, jadi mau menyembah Tuhan. Saudara, kalau saudara ikut Tuhan cuman kejar mujizatnya, cuman kejar kesembuhannya, itu sepele saudara. Kalau bahasa anak zaman sekarang, receh saudara. Tapi kalau saudara kejar hadirat Tuhan, saudara kejar roh Allah, maka saya katakan apa? Mujizat, berkat, pelepasan, kemenangan itu mengikuti dengan sendirinya saudara. Jadi hari ini saudara, Yestoya Revival bisa ada karena saya rindu jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, saudara melekat dan dekat dengan pribadi Allah itu sendiri. Dia sang pembuat mujizat. Dia adalah penolong, dia adalah penjaga kita saudara. Saya percaya ya namanya ini merintis saudara. Ini namanya kita sedang memulai. Saya bilang kepada pelayan-pelayan Tuhan, ya inilah pelayan yang dimana kita melihat, kita percaya walau belum kelihatan. Itu namanya iman. Saya percaya betul bahwa Yestoya Revival besok juga akan ada KKR doa pagi. Oh, akan banyak jiwa-jiwa yang datang. Bukan cari apa yang kelihatan, tapi mencari apa yang tidak kelihatan. Yaitu pribadi Allah itu sendiri. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir ya. Dari Roma 5 ayat yang keempat sampai yang kelima. Roma 5 ayat yang keempat sampai yang kelima. Nah selagi ayat disiapkan, sudah tampil, saya mau menyapa bagi jemaat yang menyaksikan, bagi pribadi lepas pribadi yang menyaksikan dari YouTube. Saya melihat nama-nama Anda, di situ ada Ibu Elizabeth Vina, Ibu Maria Silvia, Shalom, Ibu Erlinawati, Bu Lucia, Shalom. Saya berdoa, Bu boleh kabari bagaimana keadaan Ibu, sehat ya, ditolong, disembuhkan Tuhan. Ada Ibu Padma Dewi, Ibu Erni Juwita, Pak Danur Sukorejo, Ibu Miauling dari Surabaya, Pak Alexander Hartono, Pak Humpre Putirulan yang ada di Surabaya, Ibu Reni, lalu ada Ibu Melan, puji Tuhan ya kemarin Ibu. Ini betul Ibu yang telepon saya telinganya sakit dan didoakan mengalami kesembuhan lewat telepon ya Bu ya. Kalau betul puji Tuhan Ibu mengalami kesembuhan langsung. Ada juga Ibu Mikacu, Shalom Bu Mikacu, gimana kabarnya? Untuk Ibu Diana yang
sakit kemarin Bu, ya saya percaya ngalami kesehatan kesembuhan. Juga Pak Joni Sunandar, shalom Pak, ya baru bergabung ya Pak Joni ya. Ada juga Pak Danur, Pak Pujianto, ya ada Pak Yohanes Herman Molet, shalom Pak, ya baru juga bergabung. Wow, puji Tuhan. Ada Ibu Vistania Friskila ini juga baru bergabung juga ya. Atau jangan-jangan kemarin sudah bergabung tapi tidak nulis ya, bisa jadi ya. Karena hari ini ada terpantau 44. Ada Ibu Lindawati, shalom Ibu ya. Kita terus berdoa buat Jesslyn dan Jeff ya Ibu ya. Baik, mari kita lihat ayat Roma 5 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Ini adalah tulisan Paulus bagi jemaat di Roma. Dikatakan apa? Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sebelum kita ke ayat 5, pertanyaannya, bagaimana ketekunan itu timbul? Kita lihat ayat yang ketiga di atasnya. Dikatakan, bukan hanya itu saja, Roma 5 ayat yang ketiga. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Kesengsaraan itu bukan artinya nelongso saudara. Tetapi kesengsaraan itu bicara bahwa bagaimana saudara pergumulan, perjuangan dalam hidup. Karena saya percaya kita semua punya perjuangan dan pergumulan dalam hidup. Nah dalam perjuangan itu timbul ketekunan. Nah di ayat yang keempat, ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan di ayat yang kelima, kita boleh ke ayat yang kelima, ini yang saya suka sekali saudara. Dan pengharapan tidak mengecewakan, katakan tidak mengecewakan. Saudara, kalau saudara berharap kepada Tuhan, berharap kepada manusia, pasti kecewa. Kalau saudara berharap pada apa yang kelihatan, pasti kecewa. Apa yang kelihatan? Satu, manusia. Dua, uang. Kalau saudara berharap pada itu, suatu kali pasti kecewa. Nah kenapa pengharapan ini tidak mengecewakan? Dijelaskan pada kalimat selanjutnya. Karena kasih Allah, katakan kasih Allah. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh siapa? Roh Kudus. Saudara, Bapak Gembala seringkali menyampaikan gereja kita, gereja Pantekosta yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Di situ lengkap saudara, ada kuasa, ada kasih, ada damai sejahtera, dan ada pengharapan di dalam situ. Sehingga saudara, itunya sebabnya kita perlu dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus saudara. Ini penting sekali saudara. Saudara jangan berpikir ya, loh Pak, saya kan bukan pendeta, saya kan gak penuhi loh. Dipenuhi Roh Kudus ini gak ngomong saudara pendeta bukan pendeta saudara. Saudara kalau mau lihat banyak pendeta juga gak benar saudara-saudara. Itu patut dipertanyakan. Jangan-jangan dia tidak mau dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Saudara siang hari ini yang menyaksikan tayangan di live streaming maupun yang hadir sekalian. Pengharapan kita biarlah di dalam Allah, yaitu Roh Kudus. Bulan Februari, ini kita sudah masuk di hari kedua bulan Februari. Besok tanggal 3-4 Februari. Bulan Februari di Gereja Betania Stoya Malang, kita punya tema besar berbicara tentang kasih. Dan minggu pertama kita bicara tentang kasih Allah. Dalam beberapa hari ini, dengan kuat, hari Minggu Tuhan akan mengadakan satu kesembuhan yang luar biasa. Saya percaya betul. Dalam beberapa hari saya merenung kepada Tuhan bagaimana kuasanya dinyatakan. Tetapi terlebih penting, bukan tentang apa yang kelihatan. Tapi yang terlebih penting, apa yang tidak terlihat. Saudara tahu ada murid Yesus yang namanya Thomas. Dia mempertanyakan, Tuhan kalau engkau betul disalib, tunjukkan tangannya bolong apa enggak. Yesus dia tunjukkan, ini tangan saya bolong. Langsung percaya. Yesus katakan apa? Kamu percaya karena kamu melihat. Tapi berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Firman itu yaitu Yesus Allah itu sendiri. Gak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Saudara tahu Thomas ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia melihat itu tangan berlubang, ada bekasnya. Dia pergi ke India untuk mengabarkan Injil, saudara. Dan dia mati juga dengan cara yang mengenaskan, saudara-saudara. Luar biasa. Beberapa waktu memang, ya Ibu Melan yang sakit ya telinganya Bu ya. Tadi saya dapat impresi daripada Roh Kudus karena memang dalam beberapa waktu akan ada Tuhan yang sembuhkan yang telinganya sakit. Dan Ibu Melan mengalami kesembuhan itu. Ibu Melan, saya percaya perkara pergumulan yang engkau alami, apapun itu, Tuhan akan tuntun dan Tuhan tolong. Saudara, pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi mereka yang berharap dan bagi mereka orang percaya dan orang benar. Maka dari itu jadilah orang yang benar. Saudara gak usah muluk-muluk. Saudara yang malas ke gereja, rajin ke gereja, itu Tuhan sudah tolong saudara. Saudara yang malas baca Alkitab, jadi rajin baca Alkitab. Pertolongan Tuhan itu mengikuti itu pasti katut saudara-saudara. Saudara jangan kejar yang katutnya itu saudara. Sama seperti kalau saudara ke supermarket beli susu gratis payung, saudara ngejar payungnya daripada susunya, ya eman saudara. Kalau saudara kejar susunya, payung itu mengikuti. Karena itu bonus saudara. Sama saudara. Ini saudara kejar hadirat Tuhan. Saya percaya betul saudara. Saudara yang nonton saya tahu ada engkau yang berbeban berat. Engkau hanya bisa menangis. Karena itu ekspresi daripada beban yang berat. Tapi Matius 11 ayat 28 katakan apa? Mari datang kepada Yesus yang berbeban berat. Yang letih lesu dan berbeban berat. Maka apa? Kelegaan akan diberikan kepadamu. Saya tidak bisa melihat saudara, tapi saudara bisa melihat saya. Dan kalau saudara melihat tayangan ini pun bukan satu kebetulan, saudara-saudara. Saya tadi melayani, saya berdoa bagi seseorang, bagi jemaat Tuhan. Dan bukan kebetulan juga saya bisa berjumpa, bisa berdoa. Harusnya beberapa hari yang lalu. Tapi ternyata hari ini baru bisa ketemu jadwalnya. Dan ajaib, perkara-perkara ajaib. Ya, luar biasa. Haleluya. Jadi saudara, kesengsaraan, perjuangan, pergumulan itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru berangkat dari kesengsaraan, berangkat dari ketekunan, berangkat dari kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu daripada Yesus Tuhan kita. Dan di mana dikatakan pengharapan itu telah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Saudara, ini adalah akhir dari akhir zaman di mana pekerjaan Roh Kudus tetap bekerja dengan cara yang sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia bekerja. Ribuan tahun yang lalu, hari ini pun dia bekerja. Roh Kudus ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dan kenapa Roh Kudus itu harus kita pentingkan dalam hidup kita? Karena Roh Kudus itu yang akan menuntun kita di dalam jalan kebenaran. Kenapa? Karena ini akhir zaman, supaya saudara dan saya tetap setia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara-saudara. Tandanya udah tidak lama lagi saudara. Saudara lihat bagaimana beberapa tahun yang lalu ada COVID. Dunia digoncang, iman bergoncang, gereja banyak yang tutup, saudara-saudara. Puji Tuhan, Mega Church Bethania Setai Malang bisa eksis sampai hari ini. Ya karena kita dipenuhi dan dipimpin daripada Roh Kudus. Saudara bisa lihat sendiri bagaimana saat ini pembayaran pun sudah banyak yang tidak tunai. Saya sendiri mengalami beberapa waktu lalu, saya ke Surabaya, saya ngisi di Radio Batra Yuda FM, saya makan di sebuah kios, bayangkan sebuah kedai kios. Saya mau bayar pakai tunai. Maaf Pak, harus pakai kris. Haleluya, saya pikir Kristus. Ternyata QRIS ternyata saudara. Harus dibayar dengan QRIS saudara, dengan kris sebutannya katanya orang-orang kris ya. Padahal QRIS. Harus pakai bank online. Saudara, saya mau tanya, kalau suatu kali
saudara harus bayar dengan satu tanda. Yang dikatakan di kitab Wahyu, saudara-saudara. Tanda bilangan itu. Yang dimana dengan tanda itu saudara beli makan, dengan tanda itu saudara beli belanja. Dan saudara harus ditanamkan sesuatu di situ, saudara. Kalau saudara nggak tahan uji, kalau saudara nggak setia sama Tuhan, oh haleluya puji Tuhan, saudara-saudara. Maka dari itu saya rindu, saudara, kita semakin setia di penghujung akhir zaman ini. Saya percaya waktu Tuhan yang terbaik. Kalau firman Tuhan katakan apa? Berjaga-jagalah. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu waktunya. Itu seperti pencuri yang datang, nggak pernah tahu kapan. Tapi hari ini yang kita bisa urus, karena itu urusannya Tuhan. Waktu itu urusannya Tuhan, yang kita bisa urus apa? Setialah di dalam Tuhan. Saya percaya betul, ya setelah revival, selama Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini sudah berjalan. Ya, nanti Senin secara recording, secara rekaman, juga Selasa, Rabu secara live streaming kembali. Saya percaya perkara-perkara ajaib selama hari-hari ini. Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Saudara, tanpa sadar waktu begitu cepat, bukan? Rasanya minggu wis minggu meneh, ya. Senin wis Senin meneh. Terima gaji sudah terima gaji lagi. Lah ini yang terima gaji seneng ya. Lah sing gaji sing haleluya puji Tuhan ini ya. Lu iya saudara, cepet lu gak kerasa ya. Ini sudah mau tahun lalu mau Paskah. Maret udah mau Paskah lagi saudara. Kan tahun ini Paskahnya di Maret saudara. Bayangin saudara, gak kerasa lo ya. Nanti moro-moro gak kerasa Natalan lagi. Gak kerasa. Dan tidak kerasa, karena apa? Waktu begitu cepat. Tapi di Alkitab mencatat loh saudara. Kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, waktu akan terasa lebih cepat. Itu ada dinyatakan, di Injil itu dikatakan bahwa waktu akan terasa lebih cepat. Menanti kedatangannya, karena itu waktu jadi terasa lebih cepat. Ya, puji Tuhan.